Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kitab Minhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah majelis yang ke-63 dari kitab ini. Tayyib. Sampai pada perkataan beliau, wayam bagi ayataqaddamal imam. Dan sepantasnya imam itu maju ke depan. Ya, imam maju ke depan ini hukumnya mustahab jika makmumnya lebih daripada 2. Jika makmumnya 2 atau lebih. Adapun makmum 1 orang, maka yang sunnah dia berdiri di samping kanannya siapa? Imam. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang sudah berlalu, ya. Dan juga nanti disebutkan berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah. Adapun kalau jamaahnya lebih daripada 1 atau 2 atau lebih, kalau makmumnya ini 2 atau lebih, maka dia berdiri di belakang imam. Meskipun makmum yang di belakang imam ini adalah sobi, anak kecil, ya. Walaupun makmumnya itu anak kecil dan perempuan, dia tetap berdiri di belakang safnya anak kecil tersebut. Ini berdasarkan hadisnya siapa kemarin? Anas bin Malik. Iya. Jadi kalau makmumnya ini 2 atau lebih tetap berdiri di belakang imam, meskipun makmumnya itu anak kecil, dan perempuan tetap harus berada di belakang anak kecil tersebut. Jadi anak kecil ini tidak disimpan di belakang perempuan yang sudah dewasa, tapi dia tetap berada di depan perempuan. Dan kalau misalnya perempuannya bersama laki-laki salat, suami istri misalnya, maka perempuan tetap berdiri di mana? Di belakang, berdasarkan hadis ini. Ya, jadi perempuan tetap berdiri di belakang. Dia tidak sejajar dengan suaminya atau mahramnya, ya. Tapi dia tetap berdiri di mana? Di belakang. Dalil yang semisal hadis Ibnu Abbas adalah hadis Jabir bin Abdullah. Kata Jabir, "Qumtu an yasari Rasulillah." Saya berdiri di samping kiri Nabi SAW. Ini kisahnya di salat sunnah, ya. Dan kita sudah punya kaidah bahwa apa yang boleh pada salat sunnah, maka boleh juga pada salat wajib. Ini tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Itu kaidah pernah kita bahas, ya, di pembahasan perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ini di kisah salat sunnah, kata Jabir, saya berdiri di samping kirinya Nabi SAW, kemudian beliau pun mengambil tanganku lalu memutar saya sampai saya berdiri di samping kanannya. Ini dalil menunjukkan bahwa berdiri di samping kanan itu adalah disyariatkan. Dan karena ini hanya bentuknya fi'il, hanya bentuknya apa? Fi'il, tidak ada amar, tidak ada perintah, maka jumhur ulama memberikan hukum berdiri di samping kanannya imam. Untuk makmum yang sendiri itu hukumnya apa? Mustahab. Kenapa mustahab? Karena itu hanya dinukil dalam bentuk apa? Fi'il, enggak ada amar, enggak ada perintah. Seandainya ada dalil dari Nabi SAW, makmum berdiri di samping kanannya imam, ada perintah, maka hukumnya wajib.
Karena itu para ulama berselisih pendapat tentang hukum berdiri di samping kanannya imam. Kalau jumhur ulama mengatakan sunnah, siapa yang berdiri di samping kiri imam atau dia berdiri di belakang imam padahal dia makmumnya ini sendiri, maka salatnya makruh syah, tapi dia menyelisihi syariat, menyelisihi sunnah, salatnya syah. Adapun pendapat Imam Ahmad, seorang makmum yang bersendirian lalu dia berdiri samping kiri imam atau dia berdiri di belakangnya imam, mundur ke belakang sedikit atau mundur sekali, itu salatnya batal ya. Itu mazhab Imam Ahmad, salatnya batal karena beliau berpendapat bahwa berdiri di samping kanannya imam itu wajib. Sedangkan antum sudah paham kan kaidah di mazhab Hanabilah, wajib itu kalau ditinggalkan batal. Itu mazhab Hanabilah masyhur. Wajib salat kalau ditinggalkan apa? Batal salatnya. Coba antum baca kitab-kitabnya ulama Saudi. Itu penjelasannya begitu semua itu. Sama semua. Di kitab Mulakhas saja antum baca, paling jelas. Wajib kata Syekh Shalih Fauzan, kalau ditinggalkan sengaja, tidak sengaja, batal salat. Ya, itu mazhab Hanabilah. Imam Ahmad berpendapat berdiri di samping kanan imam bagi makmum yang bersendirian itu wajib. Kalau dia mundur ke belakang atau dia berdiri di samping kiri, batal salatnya. Kenapa? Karena dia meninggalkan wajib. Namun yang benar dalam masalah ini pendapat jumhur, bahwa berdiri di samping kanan imam itu hukumnya apa? Mustahab, karena hanya dinukil bentuknya apa? Fi'il saja, enggak ada perintah Nabi SAW dalam hal ini. Dan fi'il itu dalam ilmu usul asal hukumnya mustahab. Sampai ada perintah baru kita katakan wajib. Iya. Jadi Jabir ini berdiri di samping kirinya Nabi SAW, lalu tangannya ditarik, diputar sampai dia berdiri di sebelah kanan. Lalu datanglah Jabbar bin Sakhr, dia berwudu, lalu dia datang berdiri samping kirinya Nabi. Jadi tadinya Jabir dia berdiri samping kanannya Nabi, setelah diputar dari kiri ke kanan, kemudian datanglah Jabbar bin Sakhr berdiri samping kirinya Nabi. Jadi makmumnya samping kanan dan kiri. Nah, setelah itu Nabi SAW mengambil tangan kami, kata Jabir, kedua tangannya berdiri samping kanan dan kiri ini ditarik, kemudian didorong ke belakang sampai kami berdiri di belakang Nabi SAW berdua. Ya, ini petunjuk yang sunnah ya. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik. Dan selanjutnya, kalau misalnya satu orang ini berdiri di samping kirinya, iya. Kalau misalnya makmum, ini pembahasan makmum ya. Kalau misalnya makmum berdiri samping kirinya imam, atau makmum ini berjamaah di sampingnya imam, samping kirinya imam atau samping kanannya imam, maka salatnya syah, akan tetapi itu makruh. Karena yang sunnah itu kalau sudah dua orang lebih tidak sejajar dengan imam, baik di samping kiri maupun samping kanan. Tapi dia harus berdiri di mana? Berdiri di belakang. Kalau misalnya ada makmum berdiri samping kiri, menurut jumhur, ini mazhab jumhur ya, mazhab Imam 4, kalau dia berdiri samping kiri atau dia berjamaah sejajar imam, maka itu salatnya syah, makruh. Ini mazhab Imam 4. Dan saya sudah sebutkan tadi ada pendapat Imam Ahmad yang mengatakan batal. Itu dalam satu riwayat. Jadi jangan heran ya kalau ulama itu berpendapat dua pendapatnya, bahkan tidak jarang banyak dijumpai para ulama 4 pendapatnya dalam satu masalah. Kalau kita baca Al-Mughni, kita baca kitab Syarh Al-Muhaddab, itu kadang Imam Ahmad 4 pendapatnya itu satu masalah. Ya, orang belakangan bingung, mereka enggak bingung. Kenapa sampai ada seperti itu? Karena kadang mereka melihat dalil, kadang itu mereka merubah pendapatnya. Di satu tempat pendapatnya lain, di tempat yang lain-lain, di satu riwayat beliau pendapatnya berbeda. Walaupun ada dari pendapat-pendapat itu yang masyhur, ya.
Dari pendapat-pendapat itu yang dikenal, itu yang paling masyhur dari pendapat beliau. Dan yang benar dalam masalah ini memang adalah pendapat jumhur, bahwa berdiri samping kiri imam, satu orang makmum berdiri samping kiri imam, itu salatnya syah, tapi dia melakukan perbuatan makruh. Paling minimal kita katakan dia menyelisih sunnah. Ya, paling maksimal kita katakan menyelisih sunnah, dia melakukan perbuatan yang makruh. Atau dia berdiri di belakang, salatnya syah, ya, tapi dia menyelisih sunnah. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, kenapa? Apa alasannya? Li'annal warid anhu fi'lun. Itu alasannya, itu digarisbawahi. Karena yang warid dari Nabi SAW itu cuma fi'il. Wal aslu fi af'alihi tadullu ala istihbab lal wujub. Yang asal pada perbuatan Nabi SAW itu hanya menunjukkan mustahab. Amalannya sifatnya mustahab. Sunnah tidaklah wajib. Dan ini masyhur kaidah ini dalam ilmu usul fikih. Kemudian pembahasan lain, kata Sa'di, wa ayatarasal ma'mum wa yukammiluna al-awwal bil awwal. Di antara adab seorang makmum, hendaklah mereka tarasu. Tarasu itu rapat, ya, makna asalnya rapat, itu makna taras. Hendaklah makmum itu merapatkan shaf dan menyempurnakan shaf pertama, baru dia buat shaf yang kedua. Itu adab dalam sholat berjamaah bagi makmum, ya. Dia rapatkan, kemudian dia sempurnakan shaf pertama, baru dia buat shaf yang kedua. Ini berdasarkan hadis Anas bin Malik, sebutkan di syarah juga. Kata Anas, uqimatis shalah, salat sudah telah diiqamat. Lalu Nabi SAW menghadap kepada kami dengan wajahnya. Faqala aqimu sufufakum, tegakkanlah shaf kalian. Yakni luruskan maksudnya. Aqimu, atimmu, ya, lafadznya ini banyak ya. Aqimu sufufakum, atimmu sufufakum. Ya, yang paling terkenal fa inna taswiyatas saffi, dalam lafaz yang lain fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, dalam lafaz yang lain min iqamatis shalah. Ya. Jadi banyak lafaznya ini ya. Jadi kalau kita mau jadi imam, bagus gunakan lafaz itu bagi orang yang mengerti. Kalau untuk orang awam, bagus dikasih jelas sufufakum, tapi 1 meter. Ini pembahasan kita lain di pembahasan sekarang corona ya. Ya. Sebelumnya atau nanti mungkin setelah selesai corona. Jadi bukan di situ pembahasan kita. Karena itu juga para ulama berbeda ijtihad tentang masalah merenggangkan sholat dengan merapatkan sholat di masa corona ini. Ya, kita keluar dulu dari situ. Jadi kalau misalnya imamnya berkata aqimus sufufakum atau atimmus sufufakum, ya, sawu sufufakum, itu maknanya semuanya sama kurang lebih. Sawu sufufakum, atimmus sufufakum, aqimus sufufakum. Banyak lafadznya ini hadis ya. Ada sampai saya pernah baca riwayat tentang ini, banyak sekali lafadznya. Lafadz-lafadz yang syar'i tentang meluruskan shaf. Ya, jadi itu yang kita gunakan. Cuma kalau kita berhadapan dengan orang awam, bagus dijelaskan. Luruskan shafnya, rapatkan kakinya. Nah, dikasih jelas, dikasih lurus. Ya, karena orang awam tidak paham bahasa Arab. Ihwa saja kadang tidak paham. Ya. Jadi kata Nabi, aqimus sufufakum, maksudnya luruskan shaf kalian, wa tarasu, dan rapatkan. Nah, itu makna tarasu, rapatkan. Fa inna arakum min wara'i dhahri, karena sungguh saya melihat kalian dari balik belakang punggungku. Ini kata para ulama, melihatnya di sini bagaimana maksudnya? Ya, para ulama yang mensyarah hadis ini mereka katakan Nabi SAW melihat orang yang ada di belakangnya itu hakikatan, melihat betulan, bukan kias, hakikah, betul Nabi SAW melihat. Cuma Nabi SAW melihat orang yang ada di belakangnya itu khususiyah fis shalah,
khusus dalam sholat, bukan di luar sholat. Karena kita tidak pernah dapatkan dalil di luar sholat Nabi lihat semua orang di belakangnya, iya kan? Jadi ini khusus di mana? Di dalam sholat saja. Dan itu namanya mukjizat. Ya, itu namanya apa? Mukjizat. Khawariqul adah, di luar dari adat kebiasaan. Jadi Nabi betul melihat. Wa taras, dan makna tarasu adalah ilsaqul mangkib bil mangkib wal ka'b bil ka'b. Itu makna taras. Merapatkan pundak dengan pundak dan merapatkan mata kaki dan mata kaki. Itu makna tarasu. Merapatkan, menempelkan pundak dengan pundak, mata kaki dengan mata kaki. Dan di antara makna tarasu, la yad'una farjan lisyaitan, tidak boleh kita membiarkan ada lubang jarak yang bisa ditempati bagi syaitan. Kan kalau orang merenggankan kakinya sekitar 1 jengkal atau setengah jengkal antara kaki yang satu dengan kaki yang lain, badannya juga terpisah, tidak rapat, itu furja lisyaitan, tempat bagi syaitan masuk di sela-sela shaf. Kalau syaitan masuk di sela-sela shaf, dan itu terjadi, Nabi SAW berkata, saya telah melihat syaitan berada di sela-sela shaf, masuk, syaitan itu masuk. Ya tentunya dia masuk, bukan cuma dia duduk-duduk di situ, dia akan mengganggu orang yang salat, dan banyak akibat yang bisa ditimbulkan oleh syaitan dengan perbuatan itu. Dan itu dijelaskan sendiri dalam hadis, ya, yang kata Nabi SAW, istau, luruskan shaf kalian, wala takhtalifu, dan jangan kalian saling menyelisihi. Di antara makna saling menyelisihi, shafnya tidak lurus, itu takhtalifu. Gini, buat sholatnya begini, satu depan satu belakang, ya, nggak lurus. Ta'la takhtalifu, termasuk takhtalifu itu tidak merapatkan shaf. Takhtalifu juga tidak meluruskan shaf dan tidak merapatkannya. Jangan kalian takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, sehingga akibat dari penyelisihan shaf kalian ini terjadi di dalam sholat, mengakibatkan hati kalian juga nanti akan saling berselisih. Ya, dan itu akibat karena melanggar kewajiban, melanggar perintah, dan itulah yang dibuat oleh syaitan. Ya. Dalam lafaz yang lain, la tusawwunna sufufakum, hendaklah kalian benar-benar meluruskan dan merapihkan shaf-shaf kalian, lurus rapi shaf kalian. Aw la yakhalifannallahu, atau jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan berselisih di antara wajah kalian, yakni hati kalian akan jadi saling bermusuhi. Kenapa orang di masjid masih kadang mereka saling sikat dan sikut, ya, saling bermusuhan? Karena memang sebagian kaum muslimin itu ada yang tidak mau meluruskan shafnya, ya, dan ternyata meluruskan shaf ini, badan dirapatkan dengan badan, kaki dirapatkan dengan kaki, bahu dirapatkan dengan bahu, itu akan melahirkan apa? Akan melahirkan mahabbah, akan melahirkan persatuan, akan melahirkan persatuan, kasih sayang, ya, persaudaraan, ukhuwah. Itu kalau merapatkan shaf, itu diantara faedahnya, berdasarkan hadis-hadis yang kita bacakan ini. Sedangkan merenggangkan shaf itu akan melahirkan permusuhan dan perselisihan. Iya, jadi tadinya badannya yang dirapatkan, hasilnya hatinya bersatu. Begitu. Itu ada dalam hadis-hadis seperti itu, ya, seperti misalnya brudu misalnya. Brudu itu kan yang dicuci tangan, wajah, sama ini, yang bersambung itu badannya, kakinya dan bahunya. Brudu yang dicuci itu zahirnya, kaki, tangan, wajah, kepala. Tapi itu punya hubungan dengan apa? Punya hubungan dengan apa? Dengan batinnya. Punya hubungan dengan batin, dan punya hubungan dengan yang lain. Ternyata hikmah di balik itu diterangkan dalam banyak hadis. Dengan mencuci tangan itu akan menggugurkan dosa yang dibuat oleh kedua tangan kita. Itu kan maknawi, kan? Maknawi. Dosa yang dibuat oleh tangan itu maknawi.
dosa yang dibuat oleh wajah. Kata Nabi, seorang muslim kalau dia berwudu mencuci wajahnya, maka semua dosa yang dibuat oleh wajahnya, lisannya, matanya, itu akan berguguran dosanya sampai tetesan air yang paling terakhir. Dan kata beliau, kalau seorang muslim mencuci kepalanya, dosa yang dibuat oleh kepalanya, fikirannya itu akan digugurkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ada hubungannya antara zahir dan maknawi, antara zahir dan batinnya, antara perbuatan yang lahiriah dengan dosa yang dia buat. Ada hubungannya. Sama dengan ini. Melahirkan kecintaan, melahirkan kedekatan dan ukhuwah ketika merapatkan. Tapi ketika orang menyelisih itu akan melahirkan kebencian dalam hati, tidak ada saling kecintaan dan ukhuwah di dalamnya. Karena dia memang karena itu akibat dari dia menyelisih sunnah, menyelisih sunnah furqah ya. Makanya ahlus sunnah itu selalu digandengkan dengan jamaah. Iya kan? Ahlus sunnah wal jamaah. Karena siapa yang bersatu di atas sunnah pasti dia akan berjamaah bersama. Apa lawannya sunnah? Bid'ah. Apa lawannya jamaah? Furqah. Ahlul bid'ah wal furqah. Selalu digandengkan itu para ulama. Ahlul bid'ah wal furqah. Bukan sembarang itu kalimat. Ahlus sunnah, ahlul bid'ah. Ahlul jamaah, ahlul furqah. Siapa yang menyelisih sunnah, maka dia adalah ahlul bid'ah. Kalau orang jadi ahlul bid'ah, tidak ikuti sunnah, pasti dia berpecah. Biar dia bersatu, biar dia banyak, satu partai, 1 juta satu partai. Tapi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Persatuan itu tidak akan mungkin tercapai kecuali dengan kitabullah dan sunnah. Dan semua itu ada hubungannya dengan hadis ini. Iya kan? Ada hubungan dengan hadis ini. Hadis ini disuruh safnya rapi, rapat, lurus. Itulah sunnah. Antum selisih itu, maka antum akan berpecah. Karena akibat dari menyelisih perintah syariat. Iya. Taib. Kemudian kata Nabi SAW di hadis yang paling terakhir disebutkan di syarah ini, itu hadis Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, kana Rasulullah SAW yamsah manakibana fi shalah. Ini diantara kesungguhan Nabi meluruskan shaf ya. Dulu Nabi SAW itu mengusap pundak-pundak kami dalam sholat. Kasih begini, kasih lurus begini, dia kasih begitu. Ya, dalam lafaz yang lain di sini tidak disebut ya. Antum baca hadis-hadis tentang masalah merapatkan shaf, itu hadisnya banyak sekali. Banyak. Nabi SAW memperbaiki shafnya para sahabat itu. Kata para sahabat, Nabi memperbaiki shaf kami sampai betul-betul kami mengakali maksud dan tujuan Nabi SAW. Maksudnya kasih begini. Nabi itu ajari mereka seperti anak kecil. Mereka itu diajari seperti mereka diajari anak kecil. Nabi setiap mau sholat, Nabi itu pergi ke shaf, diluruskan itu ini bahunya begini, kasih begini, dan Nabi mengulang-ulang itu. Dalam hadis yang lain, tidak disebutkan di sini ya. Nabi mengulang-ulang itu, kata sahabat, sampai kami betul-betul mengakali perintah Nabi SAW itu tentang masalah meluruskan shaf, kakinya dan bahunya bagaimana caranya, kami betul-betul mengakalinya. Sampai itu di sambungan hadis yang lain, sampai suatu ketika Nabi sudah angkat tangannya, sudah angkat tangannya, Allah sudah mau bertakbir, kan Nabi melihat orang di belakangnya kan. Nabi itu melihat orang di belakangnya kalau sholat. Sampai Nabi SAW melihat salah seorang di antara kami, ada yang dadanya maju sedikit. Ada yang dadanya maju sedikit. Jadi tidak lurus, dadanya maju begini sedikit. Lalu Nabi SAW berhenti takbir, tidak jadi takbir. Lalu Nabi SAW membaca hadis-hadis ini tadi. Ya, Nabi SAW berkata, istau wala takhtalifu. Luruskan shaf kalian, rapikan, jangan saling menyelisihi. Fatakhtalifa qulubukum, jangan sampai hati kalian berselisih. Dalam yang lafaz yang lain itu tadi yang kita baca, la tusawwunna sufufakum, hendaklah kalian harus meluruskan shaf kalian. Aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum, atau jangan sampai Allah Ta'ala menjadikan wajah-wajah kalian, wajah di sini maksudnya hati-hati kalian saling berselisih.
Maka Nabi SAW menegur, itu yang maju dadanya didorong mundur ke belakang. Iya, luar biasa ya, Nabi SAW memperbaiki shaf. Kemudian di antara adab makmum, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah orang yang ulul ahlam, orang yang memiliki ilmu di antara kalian, ulul ahlam wan nuha al-akal, ulul ilmi wal akal. Hendaklah orang yang paling berilmu di antara kalian dan yang ulul nuha, yakni ulul akal, yang paling berakal di antara kalian, liyalini, dialah yang berada di belakangku. Itu makna liyalini, dia yang paling dekat, dia yang berada di belakangku. Siapa kira-kira dia ini ulul ahlam wan nuha? Orang yang paling banyak, orang yang paling paham sunnah, tentu yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang paling paham tentang Qur'an dan sunnah. Dan ini asalnya untuk Nabi, tapi ini berlaku untuk seluruh orang yang salat dari umat Nabi SAW. Hendaklah yang menjadi imam yang paling qari'nya, yang paling paham sunnah. Yang di belakangnya yang paling paham juga, karena yang di belakangnya itu bisa menegur. Kalau yang di belakangnya ini dia cuma hafal 3 kul, kan beda dengan orang yang hafal 1 juz. Nanti yang hafal ini lebih banyak bisa menegur imam. Tapi kalau yang hafal Quran yang banyak hafalannya disimpan paling belakang, nanti kalau imamnya salah teriak, dia perbaiki imamnya. Jauh dia di belakang, atau dia samping sana, kiri, kanan. Harusnya yang berdiri di belakang imam ini adalah yang paling paham sunnah dan yang paling mengerti Quran, yang paling bagus ilmunya dan yang paling berakal, yang dewasa dan berakal. Faedahnya itu tadi banyak sekali. Imamnya pingsan bisa diganti karena dia paham sunnah. Imamnya salah bisa ditegur, imamnya keluar bisa dia ganti. Banyak faedahnya ya. Iya. Cuma di zaman kita ini memang begitulah, orang kita itu lemah dalam beribadah. Karena kadang ada juga orang berilmu, ada juga orang yang memiliki hafalan Quran, tapi dia di saf paling terakhir. Kadang juga masbuk, terlambat. Jadi ini yang punya hafalan nggak ada di belakang imam. Kadang seperti itu. Kadang dia juga terlambat. Taib. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang yang setelah mereka dan orang yang setelah mereka. Yani yang paling dekat ilmunya, kefakihannya, ya, dia yang paling dekat dengan imam. Maka di dalam hadis-hadis ini terkumpul perintah maksudnya perintah merapatkan shaf dan meluruskan shaf, dan juga dikumpulkan bersamanya dengan ancaman. Ada ancaman kan? Ada perintah meluruskan shaf, merapatkan, dan ada ancaman bagi orang yang menyelisihi dari meluruskan shaf dan merapikannya. Dan tidak mungkin diancam kecuali bagi orang yang meninggalkan wajib atau melakukan perbuatan yang haram. Berarti dari sini pendapat yang paling kuat tentang meluruskan shaf itu wajib, dan tidak meluruskan shaf hukumnya apa? Haram. Kenapa hukumnya haram? Karena diancam orang yang menyelisihinya. Nah, ini pendapat Imam Al-Bukhari, bahwa meluruskan dan merapikan shaf, merapatkannya itu hukumnya wajib, meninggalkannya, tidak merapikannya dan tidak meluruskannya hukumnya haram. Ini yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari, Imam Ibnu Hazm, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syaukani, dan juga ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Taklikatnya bisa dilihat di taklikat nomor 6. Kemudian kalimat yang kedua, yukammiluna al-awwal bil awwal. Hendaklah seorang makmum itu menyempurnakan shaf yang pertama, baru dia buat shaf yang kedua. Sehingga maknanya jangan seorang itu buat shaf yang kedua kecuali setelah dia sempurnakan shaf yang pertama. Jangan dia buat shaf yang ketiga sampai dia sempurnakan shaf yang kedua. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Samurah, Nabi bersabda, ala tasuffuna kama tasufful malaika inda rabbiha. Tidakkah kalian buat shaf sebagaimana para malaikat membuat shaf di sisi Rabb-nya? Qulna ya Rasulullah wa kaifa tasufful malaika inda rabbiha. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana para malaikat itu bershaf di hadapan Rabb-nya? Bagaimana mereka membuat shaf di hadapan Rabb-nya? Kata beliau sallallahu yutimmuna as-sufuf al-awwal, mereka itu menyempurnakan shaf yang pertama. Yani
Mereka buat saf yang pertama, sempurna saf pertama, baru buat saf yang kedua. Setelah itu baru buat saf yang ketiga. Bagaimana lagi mereka bersaf? Ya tarasuna fis saffi, mereka itu taras. Apa itu taras? Mereka rapat, tidak renggang. Kan kalau orang yang buat saf lurus belum tentu rapat, ya kan? Lurus belum tentu rapat. Rapat juga belum tentu lurus. Jadi perintah itu meluruskan saf dua. Ada perintah meluruskan saf, istau sufufakum, saw sufufakum, aqimus sufufakum, itu lurus maksudnya. Perintah yang kedua adalah at-taras. Taras artinya merapatkan. Dan para sahabat seperti yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik ketika menukil perintah Nabi SAW taras, kata Anas bin Malik, kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibi wa qadama biqadami. Anas bin Malik menafsirkan perintah Nabi taras dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Maknanya taras adalah salah seorang di antara kami pun menempelkan ini bahunya kepada bahunya temannya, dan dia menempelkan mata kakinya dengan mata kaki yang ada di sampingnya. Jadi shaf itu akan jadi lurus. Yang diluruskan itu adalah mata kaki, bukan anak jari kaki. Kan biasa orang luruskan shaf, yang penting rapat kakinya, yang penting lurus jari-jarinya. Padahal yang diluruskan itu bukan jari-jari kaki. Yang diluruskan itu adalah apa? Mata kaki. Itu makna qadam. Ya, makna qadam. Mata kaki. Ya. Itu yang diluruskan. Karena kalau mata kakinya lurus, maka pasti shafnya lurus. Tapi kalau jari-jarinya yang lurus, maka belum tentu dia lurus. Karena ada orang yang kakinya panjang dan ada orang yang kakinya apa? Pendek. Apalagi kalau ada anak kecil tidak mungkin sama kakinya dengan kakinya orang dewasa. Tapi kalau mata kakinya yang lurus, pasti lurus. Nah, wallahu a'lam. Itu shafnya malaikat. Dalam hadis Anas bin Malik, atimmu as-shaf al-awwal walladhi yalih. Ya, sempurnakan shaf yang pertama, kemudian buat shaf yang setelahnya. Iya. Kemudian buat shaf yang setelahnya. Jadi ini perintah ya, asal perintah itu wajib. Kemudian selanjutnya di pembahasan selanjutnya di matan, wa man shalla faddan rak'atan khalfas shaffi li ghairi udhrin a'ada salatahu. Iya. Dan barang siapa yang salat faddan ini artinya sendiri. Dia salat bersendirian. Rak'atan, satu rakaat. Ya, khalfas shaffi, dia buat di belakang shaf yang sudah sempurna. Afwan ya, dia buat shaf sendiri di belakang ya, di belakang shaf yang di depannya, bukan sempurna, salah. Li ghairi udhrin, dia buat shaf di belakang tanpa ada udzur. Dia bikin shaf sendirian di belakang shaf yang sudah ada di depannya. Yang seharusnya dia masuk ke shaf bergabung, tapi tidak. Dia buat shaf sendiri di belakang shaf yang pertama. Dia berdiri di situ sendirian tanpa ada uzur, maka a'ada salatahu, maka dia ulang salatnya. Maksudnya salatnya batal. Itu makna a'ada salatah, yakni salatuhu batilun, salatnya batal, la yasih, tidak syah. Jadi siapa yang salat bersendirian, baik dia laki-laki maupun perempuan sama saja. Ya, ketika mereka sholat berjamaah, harusnya kan kalau sholat berjamaah, dia buat shaf yang pertama, nanti sempurna baru dia buat shaf yang kedua, begitu kan? Ya, dan itu hukumnya wajib. Buat shaf yang pertama baru buat shaf yang kedua itu bukan sunnah, wajib. Karena Nabi perintahkan. Mana perintahnya? Itu semua hadis yang kita baca tadi begitu maknanya. Dalam hadis Anas, atimmus shaffal awwal. Itu kan perintah kan? Sempurnakan shaf yang pertama, walladhi yalih. Baru setelahnya buat shaf yang kedua. Berarti perintah. Artinya jangan orang buat shaf yang kedua sampai dia menyempurnakan shaf yang berapa? Yang pertama. Dan jangan dia buat shaf yang ketiga sampai dia sempurnakan shaf yang kedua. Itu hukumnya wajib. Wajib asal hukumnya apa? Itu adalah perintah. Perintah asal hukumnya apa? Wajib. Wajib kalau ditinggalkan ya berdosa.
Jadi kalau dia sholat sendirian, dia buat sendiri saf di belakang saf pertama. Padahal saf pertama belum penuh. Belum penuh, masih bisa diisi. Tapi dia buat saf yang kedua. Dia berdiri sendiri situ tanpa udzur, ini sholatnya batal. Iya. Jelas? Sholatnya batal. Baik. Namun di sini di syarah tidak menyebutkan hadis, ya, di matan dan di syarah tidak menyebutkan hadis tentang tidak bolehnya buat shaf sendirian di belakang shaf, ya. Di sini tidak disebutkan, di syarah, di matan tidak disebutkan hadisnya. Yang seharusnya disebutkan di situ, ya. Apa hadisnya? La salata khalfas shaffi munfaridan. La salata khalfas shaffi munfaridan. Itu hadisnya. Dan hadisnya itu sahih. Kalau antum mau baca faedah tentang hadis ini yang paling bagus, antum baca itu Tawdihul Ahkam yang paling bagus yang pernah saya baca dari buku-buku para ulama tentang penjelasan para ulama tentang berdiri di belakang shaf bersendirian. Itu Tawdihul Ahkam yang paling bagus, yang paling lengkap. Dia nukil dalil-dalilnya dan mazhab para ulama terdahulu dan fatwa-fatwa para ulama belakangan. Antum baca buku itu, antum kenyang pembahasan tentang salat bersendirian di belakang, karena di sana pembahasan itu ada hukum-hukum di belakangnya, itu banyak hukum berbicara di situ dan ada perkataan para ulama. Jadi antum cari hadisnya saja di kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram, ya, bukan Syarah Umdatul Ahkam. Kalau Umdatul Ahkam Taisirul Alam, ya, kitabnya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Beliau punya dua kitab, ya, Syarahnya Umdatul Ahkam namanya Taisirul Alam, dan Tawdihul Ahkam syarahnya Bulughul Maram. Cari hadis ini, ada. Kemudian lihat syarahnya, panjang beliau berbicara tentang ini. Yang kesimpulannya, kita simpulkan ringkas-ringkas saja yang sempat saya ingat, karena saya tidak sempat merojaah. Salat di belakang shaf bersendirian itu hukumnya batal, salatnya tidak syah. Itu kalau dia tidak punya uzur, seperti yang dikatakan As-Sa'di. Seperti gimana yang namanya tidak punya uzur? Dia sebenarnya masih bisa masuk di shaf yang pertama, ya, masih bisa masuk shaf yang ada di depannya, apakah shaf pertama atau shaf kedua. Ini bukan hanya shaf kedua saja, ya, shaf ketiga juga masuk. Kalau dia misalnya shaf pertama sudah full, shaf kedua belum full, masih bisa diisi, tapi dia bikin shaf yang ketiga, begitu. Atau shaf yang ketiga belum full, dia buat shaf yang keempat, sendirian dia berdiri, padahal dia mungkin bisa masuk di shaf pertama, shaf kedua atau shaf ketiga, paham, ya? Bisa masuk ke shaf di depannya, lalu dia berdiri sendiri buat shaf, itu yang salatnya tidak syah, karena dia berdiri di belakang situ munfaridan, bersendirian tanpa ada uzur. Nah, bagaimana kalau kondisi orang yang punya uzur? Apa uzurnya? Shafnya full di depannya dan shafnya rapat. Kalau shafnya masih bisa diisi, misalnya kita sholat di masjid umum, shaf pertama full, tapi fullnya ini tidak rapat, masih ada yang renggang-renggang, tah? Masih, bahkan ada kalau kita masuk masih bisa sekali, maka kita masuk ke situ, ya, kita masuk ke situ. Itu yang paling tepat. Kita masuk di salah-salah shaf kalau memungkinkan kita masuk. Tapi kalau sudah rapat, tidak mungkin kita paksakan masuk, iya kan? Dan itu uzur namanya. Maka kalau dia berdiri di belakang shaf bersendirian karena ada uzur, shafnya rapat full, tidak bisa masuk, tidak ada celah, maka sholat di belakangnya bersendirian, sholatnya syah, tidak batal. Ya, Allah berfirman, dalilnya fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya. Dalilnya banyak sekali. Itu udzur namanya. Kan tidak mungkin dipaksa. Kalau kau berdiri bersendirian di belakang shaf, batal mutlak. Bagaimana sudah kalau seperti itu? Tidak mungkin antum berfatwa
pulang. Seperti sebagian orang ada yang berfatwa seperti itu, saking bodohnya. Dan saya sudah baca kalam-kalam para ulama, nggak ada yang mengatakan kalau full shop pertama tidak bisa masuk, dia pulang ke rumahnya. Nggak ada ya para ulama memberikan fatwa seperti itu. Dibaca itu ada fatwanya Syekh Albani, Syekh bin Baz tentang masalah ini. Nggak ada yang menyuruh pulang, karena ada sekarang ustadz dia suruh pulang. Kalau shop pertama full, tidak ada buat shop di belakang kecuali dia bersendirian, dia pulang ke rumahnya. Nggak ada yang pernah kasih fatwa seperti itu. Tidak ulama dulu, tidak pula ulama belakangan. Dia tetap sholat di situ, jangan dia pulang. Iya. Kalau dia tidak malu, boleh dia berdiri samping kanannya imam. Kalau dia tidak malu, kalau dia berani, ya maju saja dia di situ, di samping kanannya. Tapi saya kira nggak ada masalah dia berdiri di belakang shaf, nggak ada masalah. Dia berdiri saja di sana. Kalau sudah full ya, kecuali memang masih ada tempat untuk masuk, furjah, nama furjah dia masuk. Ya, sebagian orang berpendapat, ini dinukil juga dalam kitab itu Tadwil Ahkam, ada semua lengkap di situ, dinukil lebih lengkap daripada apa yang saya jelaskan. Ada riwayat menarik, ya kan? Ditarik, karena kan tidak boleh berdiri bersendirian, nah? Jadi dia tarik satu orang yang ada di shaf pertama, dia tarik. Dan ini juga para ulama berkata tidak boleh. Kenapa? Pertama hadisnya lemah, menarik, tidak ada hadisnya. Ya kan? Kalaupun ada hadisnya, lemah itu hadisnya narik orang. Kalau ada hadisnya, memang ada, dan itu hadisnya lemah. Menarik orang ya, tidak boleh berdiri di belakang shaf sendirian. Kalau begitu kita tarik orang di depan, satu orang, maka itu dibantah oleh para ulama juga. Pertama, dia telah menarik orang di tempat shaf yang afdal menuju kepada shaf yang mafdul. Iya kan? Menuju kepada shaf yang lebih kurang keutamannya. Mana lebih afdal? Shaf pertama, shaf kedua? Shaf pertama, sampai Nabi berkata kalau seandainya orang boleh bertengkar itu orang mau di shaf pertama. Seandainya boleh orang bertengkar, seandainya tidak bisa didapatkan kecuali diundi, maka pasti kalian akan mengundi siapa yang di shaf pertama. Nah, itu pasti lebih afdal shaf pertama. Maka kalau dia tarik orang, itu artinya dia membawa orang dari shaf yang terbaik menuju kepada shaf yang lebih kurang keutamannya. Terus yang kedua, kalau dia tarik orang, maka konsekuensinya apa? Dia buat furjah dalam shaf, dia buat lubang. Apalagi kalau yang dia tarik itu di tengah-tengah shaf, berarti dia buat apa? Dia buat lubang. Iya, tidak boleh dibuat lubang. Karena perintah Nabi SAW itu harus sempurna shaf pertama, baru buat shaf yang kedua. Ya. Jadi masih ada alasan yang lain yang disebutkan oleh para ulama yang ala kulli hal tidak ada itu jalan menarik orang kalau orang sudah buat shaf di depan seperti itu. Ya. Nggak ada jalan untuk menariknya. Tidak ada dalilnya juga, dan keutamannya juga, perintahnya, anjurannya juga tidak ada. Ya. Kita juga tidak tahu ada dari as-salaf yang berbuat seperti itu. Seandainya itu kebaikan, pasti akan dicontohkan para as-salaf. Iya kan? Akan dicontohkan oleh mereka kalau seandainya ada riwayat menarik orang. Tidak ada. Iya. Jadi dia tetap sholat di belakangnya munfaridan. Itu kalau tidak ada uzur. Kalau dia ada uzur, maka sekira boleh saja dia berdiri di belakang shaf. Iya. Di syarah di sini juga disebutkan, ya, lau shalla faddan raka'atan, kalau seandainya dia salat faddan bersendirian, raka'atan, ya, disebutkan di syarah wa dzalika bi an yarfa'al imam minar ruku' wa huwa munfarid. Yang demikian itu apabila imam bangkit dari ruku'. Bangkit dari apa? Ruku. Yarfa, imam mengangkat kepalanya dari ruku. Wa huwa munfarid, dan dia bersendirian. Amma law kabbara munfaridan kharaja shaf.
Adapun kalau dia bertakbir bersendirian, kharijus shaf, di luar shaf, yakni dia bertakbir takbiratul ihram sebelum dia masuk ke shaf. Tsumma dakhala shaf, setelah dia takbiratul ihram, ya, di luar shaf, di belakang, maksudnya dia takbir di situ. Lalu setelah dia bertakbir, dia berjalan masuk ke shaf, aw shaffa munfaridan, atau dia shafnya bersendirian, tsumma shaffa ma'ahu ghairuhu, lalu orang lain pun membuat shaf bersama dia, qabla rafa'al imam minar ruku' fa salatu sahihah, sebelum imam, ya, mengangkat kepalanya dari ruku', maka salatnya sah. Ini berdasarkan hadis Abu Bakrah yang sudah pernah berlalu bersama kita, ya, bahwasannya dia intaha, dia sampai kepada Nabi SAW dalam kondisi dia masih ruku'. Jadi dia ruku' sambil berjalan. Faraka qabla an yasila ila shaf, dia ruku' sebelum dia sampai ke shaf. Jadi dia di depan pintu. Pas Nabi bertakbir ruku', dia takbir depan pintu, Allahu Akbar. Baru dia ruku', dia berjalan. Ya. Disebutkan hal itu kepada Nabi SAW, maka Nabi bersabda, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahmu semangat dan jangan kamu ulangi. Ya. Tayyib. Adapun kalimat setelahnya itu khalfas shaffi li ghairi udrin a'ada salatahu, sudah kita jelaskan tadi. Ya. Amal ma'dzur, adapun orang yang punya udzur, maka salatnya sah. Yang mana itu orang punya udzur? Yaitu ar-rajul idza lam yajid man yaslu ayasafuhu, yaitu seorang yang tidak mendapatkan orang yang bisa bergabung bersama dia salat bersendirian. yakni tidak ada udzurnya, tidak ada orang yang bergabung bersama dia. Ya, dia betul sendirian, tidak ada yang bergabung bersama dia, maka enggak ada masalah insyaallah. Ya, demikian pula siapa yang punya udzur, al-mar'ah. Ya, kalau antum salat perempuan sendirian jadi makmum, masalah? Tidak masalah, hadisnya sudah berlalu. Anas bin Malik di belakang Nabi berdua sama anak yatim, sedangkan satu perempuan ajuz di belakangnya. Kan sendirian toh? Gak ada masalah. Iya. Baik. Kemudian di matan lanjutnya, wa qala Ibnu Abbas sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Saya pernah salat bersama Nabi di suatu malam. Faqumtu an yasarihi, di matan ya saya baca. Lalu saya pun berdiri di sebelah kirinya Nabi, fa akhadha bi ra'si min wara'i faja'alani an yamini. Lalu Nabi mengambil kepalaku min wara'i, dari belakangku. yakni kepalanya ditarik dari belakang, kemudian Nabi menyimpan saya di sebelah kanannya. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ini sudah pernah kita bahas ya. Ini dalil menjelaskan bahwa seorang makmum itu tidak boleh berdiri di samping kiri imam, dan juga tidak berdiri di belakang imam, tapi dia harus berdiri di samping kanan. Dan berdiri di samping kanannya imam menurut jumhur mustahab. Ya, dan masalah ini sudah kita bahas tadi. Wa qala sallallahu idza sami'tumul iqamah, ini masalah lain. Kata Nabi, apabila kalian mendengarkan iqamat, famshu ila shalah, berjalanlah kalian menuju ke tempat salat. Wa alaikum bis sakinah, dan wajib atas kalian. Alaikum itu bermakna wajib dalam ilmu usul ya. Karena usul fikih itu makna lafaz wajib itu banyak. Lafaz wajib itu bermakna lafaz wajib itu banyak. Ada lafaz wajib, lazim, muhattam, katabah, kutibah. Itu lafaz wajib semua. Kalimat ala saja itu bermakna wajib. Lamul amar bermakna wajib. Banyak lafaz wajib itu. Itulah pentingnya orang belajar usul fikih. Kita terapkan di pembahasan apa? Fikih. Kalimat ala itu wajib. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Alaikum wa yajibu alaikum, untuk mengikuti sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Alaikum bisunnati. Sama ini ya. Jadi kalau orang dengarkan qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha, orang dengarkan qomat, maka Nabi katakan alaikum bisakinah, wajib bagi kalian untuk tetap berjalan tenang. Kan biasa orang kalau dengarkan qomat lari dia kan? Lari. Dia balap larinya sampai terengos-ngos masuk ke shaf. Dan Nabi melarang kita lari, sebabnya jelas sekali, sudah kita bahas pada pembahasan telah berlalu. Kenapa? Karena sebenarnya kalian semenjak kalian sudah berniat untuk salat ke masjid,
mulai dari keluarnya dari rumah dia sudah dianggap sholat, kata Nabi. Jadi karena dia dianggap sudah sholat, disebabkan karena niatnya, maka dia tidak boleh lari. Karena orang dilarang istijal ketika beribadah, baik dalam beribadah maupun berdoa, dilarang. Alaikum bisakinah, wajib dia tetap tenang. Wal waqar itu berwibawa. Maknanya as-sakinah dan al-waqar ini sudah pernah kita bahas. Antum kembali ke pembahasan sebelumnya saja, karena di sini sudah pernah berlalu. Ya. Wala tusri'u, dan jangan kalian tergesa-gesa. Sur'ah, bisur'ah. Jangan terlalu cepat-cepat. Ya, maksudnya tenang. Hendaklah kalian itu berwibawa, jalan tenang karena kalian sedang beribadah. Fama adraktum fasallu, maka apa yang kalian dapatkan kerjakan salat itu. Wa ma fa'atakum fa'atimmu, dan apa yang luput ya maka sempurnakan. Kalau ini maksudnya fa'atakum, kalau kalian masbuk 1 rakaat, atimmu, bayar 1 rakaat. Masbuk 2 rakaat, ya bayar 2 rakaat. Kalau kalian luput fa'atimmu, sempurnakan saja. Artinya kalau kalian dapat dari awal ya salatlah sampai selesai. Kalau kalian terlambat juga tidak apa-apa. Yang jelas yang masalah itu kalau kita balap, itu yang masalah. Kalau kita gaduh di belakang mengganggu orang yang salat, seperti yang terjadi, yang hadisnya sudah pernah kita bacakan. Nabi sementara salat, sementara di belakang itu gaduh, prak. Yang orang kayak terbanting-banting di belakang ya, bersama dengan kendaraannya. Setelah salat kata Nabi, kenapa kalian ribut? Ya, kata mereka, kami tergesa-gesa ya Rasulullah, mau mendapatkan salat. Maka Nabi SAW melarang mereka. Alaikum bisakinah. Ya. Dan dari hadis ini saya juga dapatkan pernah faedah bersama guru kita. Hendaklah seorang itu belajar mengambil ilmu dari guru, walaupun cuma berlalu hadisnya, dibaca saja. Cara bacanya saja itu kata para ulama itu sudah cukup mengambil ilmu. Cara bacanya. Karena salah baca itu keliru sekali. Akan melahirkan fikih yang tidak pernah ditafsirkan oleh seorang pun dari para ulama. Ada orang yang baca buku sendiri, dia baca hadis ini, alaikum bisikinah. Sikin kan pisau, iya kan? Jadi dia setiap pergi sholat, famshu ila sholat, berjalanlah kalian menuju sholat, dan hendaklah kalian bawa pisau. Jadi dia setiap pergi sholat bawa pisau. Kenapa antum sering bawa pisau? Nabi suruh bawa pisau, itu hadisnya. Tayyib. Jadi cara bacanya nih cara bacaan saja itu perlu kita baca. Kata para ulama, walaupun kita belajar kepada seorang guru itu, berlalu saja hadisnya, yang penting cara bacanya sudah pernah berlalu bersama guru, itu sudah ilmu besar. Cara bacanya saja. Makanya para ulama itu ada yang belajar itu begitu, dibaca saja. Adapun fikihnya dia tidak meluas. Cuma kalau ada yang dia menerangkan sedikit saja, 1, 2. Dan seperti itu dulu ulama hadis menuntut ilmu. Ya, mereka bacakan hadisnya karena mereka faham. Mereka tidak butuh syarah seperti buku ini. Mereka tidak butuh syarah. Kena siapa orang yang butuh syarah? Orang belakangan seperti kita. Karena kalau tidak disyarah, nggak ada orang yang paham. Coba kalau saya baca aqimus sufufakum, coba anunya saja apa? Secara umum saja. Orang paling paham ya luruskan saf. Sudah kan? Tapi kalau difahamkan, meluruskan saf itu wajib dirapatkan dengan cara seperti ini. Kalau direnggangkan berdosa, bisa batal, bisa apa berdosa. Itu kan ilmu ditambah di mana dipahami? Di syarahnya kan? Iya, di syarahnya difahami. Iya. Makanya ulama ahli hadis dulu, mereka itu hanya membaca hadis. Coba baca hadis. Mereka tidak syarah seperti ini, panjang lebar seperti ini. Karena orang belakangan itu bodoh-bodoh sebenarnya. Banyak orang yang bodoh bahasa Arab. Coba lihat buku-buku ulama, bandingkan dengan ulama belakangan. Ulama dulu itu cuma tulis matan kalau tulis akidah. Matan tak? Matannya tipis sekali. Dan itu ilmu sudah luar biasa bagi mereka. Kenapa? Karena mereka pahami itu ilmu luas. Terus datang orang belakangan, tidak bisa dia pahami itu buku. Maka ulama belakangan pun mensyarahnya dan menjabarkannya dan menjelaskannya. Ya. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan, ulama itu bukan hujjah, tapi mereka itu
Mereka lah ulama itu, kata Syekh Shalih Fauzan, mereka lah yang menjelaskan kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Mereka lah yang menjabarkannya, menjelaskannya. Itulah fungsi para ulama. Ya, itulah fungsi para ulama. Mereka menjelaskan, walaupun mereka bukan hujjah, tapi kalau mereka bawa dalil, maka mengikuti mereka bukan taklid. Ya, karena taklid itu adalah ittiba' ma laysa bihujjah, mengikuti orang yang bukan hujjah bila hujjah, tanpa hujjah. Kalau dia bawa hujjah, maka yang diikuti bukan orangnya, yang diikuti dalilnya, bukan taklid. Jadi banyak juga orang suka tuduh-tuduh taklid. Ya, tidak tahu juga apa itu taklid. Kau jangan taklid sekali sama ustadz. Apa ini, kau ikuti Quran dan sunnah atau ustadz? Jadi nanti kesimpulannya bagaimana? Berarti kau lebih pintar daripada ustadz. Berarti saya ikut antum. Lebih baik saya ikut ustadz daripada antum. Kalau ustadz bawa dalil. Orang sekarang juga ini, dia larang orang ikut ustadz, berarti konsekuensinya saya ikut antum. Kan sama saja. Kalau saya ikut sana, saya ikut antum, sama saja. Baru di atas namakan ikut Quran dan sunnah atau ustadz. Siapa Quran dan sunnah? Antum? Antum lebih paham Quran dan sunnah? Kan begitu kan? Ustadz tidak paham? Apa yang antum sebutkan dari dalil, itu sudah semua dibaca oleh para ulama. Sudah dibaca semua. Iya. Mungkin antum berkata, ini hadisnya baru ini. Sudah dibaca sama para ulama itu. Dibaca bukunya para ulama. Antum banyak baca saja. Jangan sampai antum berkata, antum lebih paham. Terus antum jangan ikuti ulama, jangan ikuti sunnah. Itu kan syubhatnya siapa? Saya tidak usah sebut. Itu syubhatnya orang-orang keras sekarang ini. Jangan ikuti ulama, jangan ikuti ustadz, ikuti Quran dan sunnah. Apa maksudnya itu? Antum suruh orang belajar Quran dan sunnah, suruh paham sendiri? Iya kan? Ikuti Quran dan sunnah. Bagaimana itu? Baca Quran, tafsirkan sendiri, dia akan sesat. Iya. Kan tuduhannya taklid. Jangan taklid. Terus bagaimana dia belajar? Iya. Bagaimana dia menuntut ilmu? Bagaimana dia pahami? Antum tidak akan paham kalau tidak ada guru yang mengajarkan kepada antum. Antum akan tersesat. Dan akibatnya nanti apa? Bangga diri. Itu akibatnya. Kamu orang merasa pintar, merasa jago, nanti dia akan tersesat. Jangankan kita ini penuntut ilmu, ulama saja bisa tersesat. Ya. Orang berilmu saja itu bisa tersesat. Apalagi kita ini. Iya. Jadi harus mengambil ilmu kepada orang yang berhak untuk diambil ilmunya. Iya. Kemudian yang terakhir dari hadis ini, di sini disebutkan wa fit Tirmidzi, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis itu dari Bukhari Muslim. Hadis dalam riwayat At-Tirmidzi, idza ata ahadukumus shalah wal imam ala halin falyasna kama yasnaul imam. Ini hadis luar biasa sekali. Hadis ini sahih ya. Ya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Iya. Jadi idza ata ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi salat sedangkan imam dalam satu kondisi keadaan, maka bagi kalian sebagai makmum yang baru datang terlambat, harus bagi kalian yasna itu fil amr, harus bagi kalian melakukan sama seperti yang dilakukan imam. Gimana maksudnya? Kalau imamnya sedang sujud, antum baru datang langsung ikut sujud, jangan tunggu dia berdiri. Kan begitu? Begitu maknanya kan? Ya. Antum dapati imam ruku, antum datang ke masjid pas dapat imam ruku, falyasna kama yasnaul imam, lakukan apa yang persis dilakukan imam, jangan kamu tunggu dia bangkit dari ruku. Kalau imamnya duduk tasyahud, jangan antum berdiri terus di situ. Ini nanti berdiri baru kita masuk salat. Enggak. Falyasna kama yasnaul imam, lakukan seperti yang dilakukan imam. Ya. Bagaimanapun kondisi dia, mau dia duduk, mau dia sujud, mau dia tasyahud, mau dia ruku, maka ikuti apa yang dilakukan imam. Itu harusnya makmum seperti itu. Kan kebanyakan orang sekarang, kalau imamnya duduk atau dia sujud, dia tunggu berdiri. Kalau imamnya tasyahud, dia tunggu berdiri. Nanti dia berdiri, baru dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Padahal tidak seperti itu. Harusnya dia ikut. Dia takbiratul ihram dulu, kemudian langsung ikut mengikuti apa yang dibuat oleh imam. Hanya nanti saja berbedanya di satu sisi saja. Kalau dia misalnya dapati imam sudah ruku, sujud, duduk atau tasyahud,
Dia takbiratul ihramnya itu Allahu Akbar, lalu dia irsal, dia turunkan tangannya ke bawah. Karena bersedekap itu, ya, bersedekap itu hanya berlaku di kondisi berdiri saja. Kalau imamnya sudah ruku, antum bertakbir, takbiratul ihram, antum tidak bersedekap. Kenapa? Karena antum mau ruku bersama imam, sedangkan ruku itu antum tidak bersedekap. Bukan tempatnya bersedekap di ruku, ya. Ada orang ruku bersedekap? Enggak ada. Antum itu mau ruku, mengikuti imam. Sedangkan antum itu innama ju'ilal imam liyutamma bi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Apa yang dibuat imam, lakukan. Kalau imamnya ruku, sujud, atau dia tasyahud, misalnya dia tasyahud, antum mau duduk, antum mau sujud. Jadi antum takbiratul ihram Allahu Akbar harus dalam kondisi berdiri full. Takbiratul ihramnya berdiri full. Allahu Akbar sampai roknya habis, baru antum bertakbir lagi untuk sujud, ikuti imam. Bertakbir lagi untuk tasyahud, ikuti imam. Langsung duduk. Iya, tapi tangannya tadi irsal, turun ke bawah, tidak bersedekap. Kalau antum dapati imam berdiri, ya berarti antum bersedekap. Karena bersedekap itu untuk berdiri, bukan untuk ruku dan sujud. Iya. Baik. Maka dari hadis ini, orang yang masbuk itu mengikuti imam dalam kondisi apapun yang dia dapati imam, mau kondisi berdiri, ruku, sujud, duduk, tasyahud, harus dia lakukan apa yang dilakukan oleh imam. Iya. Hanya saja nanti para ulama berselisih kalau dia mendapati rukunya imam, apakah dia mendapatkan rakaat? Itu sudah kita bahas, ya kan? Kalau dia ruku mendapati imam ruku, apakah dia dapat satu rakaat atau tidak? Itu khilaf. Dan saya sudah pernah bacakan kemarin dua hadis Abu Bakrah dan hadis Ibnu Mas'ud. Itu dua riwayat itu menunjukkan bahwa mendapati ruku maka dia mendapati satu rakaat. Hadisnya Abu Bakrah dan hadisnya Abdullah bin Mas'ud, yang ketika itu dia salat kemudian dia terlambat mendapati rukunya imam. Ibnu Mas'ud bersama tabi'in, Abu Bakrah bersendirian pada waktu itu. Jadi dua hadis, ya. Kemudian ketika tabi'in yang bersama Ibnu Mas'ud mau salam, mau bangkit berdiri ke rakaat karena dia mendapati rukunya imam di rakaat pertama, kan? Maka Ibnu Mas'ud menarik tangannya dan berkata, kamu mendapatkan rakaat. Jadi ijtihad pendapat Ibnu Mas'ud itu dalil yang cukup kuat menunjukkan bahwa mendapatkan rukunya imam itu mendapatkan satu rakaat. Dan itu ijtihad Ibnu Mas'ud tentu lebih kuat dibandingkan ijtihad semua ulama yang datang setelahnya. Dan saya tidak tahu ada para sahabat yang menyelisih itu. Kita tidak tahu, ya. Karena ini sudah dua riwayat ini, Abu Bakar dan sahabat Ibnu Mas'ud, dan semuanya ini pertama Abu Bakar Nabi mentakrir tidak disuruh ulang salatnya, tidak disuruh menambah salatnya. Kalau seandainya mendapatkan ruku itu tidak mendapatkan rakaat, maka Nabi pasti suruh ulang, tambah. Di riwayat Ibnu Mas'ud, berarti itu ijtihad Ibnu Mas'ud yang dia pahami salat bersama Nabi. Dan kita tidak tahu ada sahabat yang menyelisihinya. Ya, ada sahabat yang menyelisihinya. Ya, dan asalnya ucapan sahabat atau perbuatan sahabat, hujjah atau bukan, itu dibahas di usul fikih. Dan pendapat yang paling kuat tentang masalah ini adalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah. Bisa dibaca itu kitabnya tentang hujjiyatu qaulis sahaba wa fi'luhum. Ucapan dan perbuatan mereka hujjah atau bukan, itu berselisih para ulama. Dan Imam Ibnu Qayyim berkata ucapan para sahabat itu hujjah selama tidak menyelisih Quran dan Sunnah dan tidak ada sahabat yang menyelisihinya. Itu yang benar. Ya, bahwa ucapan sahabat, perbuatan mereka selama disandarkan kepada ad-din, perbuatan mereka selama disandarkan kepada agama, maka perbuatan mereka itu hujjah. Banyak dalil yang menunjukkan tentang hujjahnya. Apalagi khulafa'ur rasyidin, alaikum bisunnati wa khulafa'ur rasyidin, ya kan? Berarti apa yang dilakukan khulafa'ur rasyidin itu hujjah. Itu dalilnya tadi. Kita disuruh ikuti Nabi dan ikuti siapa? Al-Khulafa'ur Rasyidin. Sehingga dalil ini menunjukkan bahwa ketika terjadi perselisihan antara Al-Khulafa'ur Rasyidin dengan selainnya, maka pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Al-Khulafa'ur Rasyidin. Karena ada hadisnya sudah sharih. Tapi secara umum para sahabat itu hujjah. Ucapannya dan perbuatannya jika disandarkan kepada apa?
agama, din. Karena kita tidak mungkin berkata, ini sahabat dia bikin-bikin ini agama, tidak mungkin. Berarti kita tuduh mereka, dan itu kekufuran. Kalau kita tuduh mereka ini orang tidak terpercaya, dia bikin sendiri agama, wah, seperti yang dilakukan orang Syiah. Itu artinya kita merusak agama ini dari asalnya, karena tidak ada yang menukil ini Quran dan Sunnah kecuali mereka. Kalau kita berkata tidak terpercaya Abu Hurairah, maka antum akan menuding ribuan hadis. Kita akan menuding ribuan hadis bahwa yang menukil agama ini adalah orang pendusta misalnya. Berarti kita mencacati Allah Ta'ala namanya. Iya kan? Karena Allah berfirman, inna nahnu nazzalna adzikr, kami menjaga Quran. Allah yang menjaga agama ini. Masa agama ini dibawa sama orang-orang buruk? Kalau kita tuduh mereka, makanya para ulama semuanya itu tidak ada yang berselisih, semuanya ijma'. Kullu sahaba udul, semua sahabat itu adil, enggak ada pembohong, enggak ada yang berdusta. Semua yang dia bawa itu hujjah, benar. Benar, karena mereka itu dipilih oleh Allah Ta'ala. Makanya Ibnu Mas'ud berkata, Allah Ta'ala melihat dunia ini, alam semesta. Ketika terjadi masa fatrah, ya kan? Masa fatrah. Semua orang berbuat maksiat, berbuat syirik, berbuat bid'ah, kecuali yang masih berada di atas agama sebelumnya. Itu cuma tinggal sedikit. Allah murka kepada manusia seluruhnya. Maka Allah Ta'ala melihat hati, dan tidak ada yang mengalahkan bersih dan bagusnya hatinya Nabi Muhammad. Maka Allah, kata Ibnu Mas'ud, maka Allah memilih Nabi Muhammad sebagai nabinya. Kemudian setelah itu kata Ibnu Mas'ud, Allah Ta'ala melihat kepada hati-hati setelahnya, dan tidak ada yang mengalahkan baiknya, bersihnya hatinya para sahabat. Maka Allah jadikan mereka sebagai sahabatnya Nabi. Jadi sahabat itu bukan orang sembarang, bukan orang yang kebetulan-kebetulan jadi sahabat Nabi, tidak. Itu orang dipilih oleh Allah Ta'ala. Dipilih itu para sahabat, bukan orang sembarang. Makanya semuanya itu adil, mereka semua itu adil. Apa yang mereka nukil bisa dijadikan hujjah. Kata Ibnu Qayyim, ucapan dan perbuatan mereka hujjah selama tidak menyelisih Quran dan Sunnah dengan jelas, dan selama tidak ada sahabat yang lain menyelisihinya. Karena kalau mereka diselisih oleh para sahabat yang lain, maka berarti secara otomatis terjadi ijtihad, berbeda pandangan antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lain. Maka cara yang seperti ini, kalau terjadi perselisihan antara para sahabat, pasti ada yang lebih dekat kepada kebenaran. Iya kan? Nah, disitulah para ulama mentarjih. Ibnu Mas'ud berselisih pendapat dengan sahabat yang lain. Aisyah berbeda pendapat dengan ulama yang lain. Itu wajar ya, karena mereka punya hafalan dalil dan mereka membangun hukum di atas dalil. Itulah namanya ijtihad. Dan itu ya hanya terjadi dalam pembahasan fikih saja, dan tidak terjadi dalam masalah akidah. Karena ada para sahabat berselisih tentang akidah, karena akidah itu dalilnya qat'i, jelas, pasti. Yang enggak ada yang berkata pergi ke kuburan minta kepada sahibul kubur, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, tidak mungkin. Berselisih di situ. Itu ijma'. Yang berbeda pendapat itu ijtihad hanya dalam masalah fikih saja. Dalam memandang dalil ada perbedaan pandangan. Ya, seperti kisah di Bani Quraidah, yang Nabi SAW sudah ingin melepaskan pakaian perangnya pada waktu itu, pedangnya dia sudah letakkan, pakaian perangnya dia tanggalkan. Lalu datanglah Jibril berkata, apakah engkau meletakkan pakaianmu dan pedangmu sedangkan perang belum usai? Perintahkan para sahabatmu untuk pergi ke Bani Quraidah sekarang, bukan nanti, sekarang. Maka Nabi pakai baju perangnya dan keluar dan berkata kepada para sahabat, jangan kalian salat asar kecuali sampai kalian di Bani Quraidah. Maka di pertengahan salat tiba salat asar, berselisih para sahabat. Satu dalil berselisih. Ada yang berkata kita harus mengamalkan zahir hadis Nabi SAW. Apa itu? Jangan salat kecuali sampai di Bani Quraidah. Begitu kan? Karena Nabi berkata seperti itu. Kata sahabat yang lain tidak. Allah berfirman tentang perintah salat di waktunya. Iya kan? Nah, itu berselisih sudah. Iya. Allah perintahkan inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ini sekarang tiba waktu salat. Tidak boleh kita undur ini salat, ada waktunya. Maka terbagi dua lah mereka. Ada yang salat di jalan,
ketika tiba waktu salat asar, sedangkan sebagiannya salat di Bani Quraidah sesuai dengan lafaz hadis Nabi SAW. Setelah itu mereka tiba bertemu Nabi SAW dan mereka pun menyampaikan perselisihan mereka. Apa kata Nabi? Semua salatnya sah. Iya. Semua salat kalian sah. Yang salat di jalan itu sesuai dengan dalil karena mereka berjitihad. Yang sampai di Bani Quraidah baru salat benar karena dia juga punya dalil. Ini luar biasa ya. Ini namanya apa? Ikhtilaf bainal ulama. Dan itu buku butuh dibaca tentang ikhtilaf seperti ini. Supaya apa? Kita itu tidak kaku kalau berselisih. Tidak kaku kalau berselisih ya. Paling minimal orang belakangan itu kalau berselisih, kata Syekh Albani rahimahullah, paling minimal orang belakangan itu kalau berselisih mereka baku bombe. Itu paling minimal dan itu jelek. Tidak sama para sahabat. Mereka berselisih, bahkan perselisihan yang lebih berat daripada itu, mereka tidak sampai berpecah belah dan saling sikat dan sikut. Tidak ada yang seperti itu. Bahkan saking parahnya mereka berselisih, tetap mereka bersaudara, mereka tetap saling bersatu. Tidak ada benci-benci di situ, tidak ada. Karena memang tujuan mereka adalah agama. Beda orang belakangan berselisih, emosi, jengkel, mau memenangkan pendapatnya. Akhirnya apa? Dia benci orang kalau berselisih dengan dia. Dan itu adalah kebodohan sebenarnya. Ya, karena kebodohan. Mereka saling memusuhi karena terjadi perselisihan. Padahal para sahabat itu berselisih, mereka tidak saling memusuhi satu sama lainnya. Ya, walaupun dari perselisihan itu kata para ulama pasti ada salah satunya yang paling dekat kepada kebenaran. Itulah pentingnya kita belajar usul supaya kita tidak taklid. Kalau kita belajar usul, kita tidak taklid. Kita akan menguatkan pendapat berdasarkan lafaz-lafaz yang terkandung pada hadis itu. Iya kan? Itulah pelajaran ilmu usul. Usul itu kan pelajarannya apa? Kita mempelajari lafaz-lafaz, kalam, konsekuensi kalimat. Itu usul. Kalau lafadznya begini, konsekuensinya begini. Lafadznya begini, maksudnya begini. Istimbat lafadznya seperti ini, maunya begini. Itulah pentingnya orang belajar usul. Kalau kita belajar usul, kita tidak akan taklid. Kita akan tidak taklid. Kenapa? Karena kita bisa menguatkan pendapat itu berdasarkan ilmu yang sudah kita pelajari. Beda dengan orang belajar usul. Iya kan? Itu beda sekali. Iya. Jadi ala kulli hal ikhwani fiddin, itu yang bisa saya fahami dari tentang pembahasan ini. Dan buku yang banyak ulama yang menulis sebenarnya ya, tentang ikhtilaf bainal ulama. Ada yang menulis asbabul khilaf. Kitab Syekh Utsaimin ada masalah itu, bagus sekali. Judulnya Asbabul Khilaf Bainal Ulama. Beliau tulis di belakangnya Kitabul Ilmi, seingat saya. Kitabul Ilmi, di belakangnya itu pembahasan paling terakhir ada Asbabul Khilaf. Walaupun beliau menyinggung secara umum saja ya. Ada sebagian, maksudnya beliau itu ringkas-ringkas saja di situ. Ada kitab yang lain yang bagus juga. Tapi secara umum buku Syekh Utsaimin itu sudah cukup lumayan menjelaskan tentang ikhtilaf bainal ulama. Ya. Asbabul khilaf bainal ulama ya. Itu penting sekali dibaca buku yang seperti itu. Bila kita belajar fikih seperti ini penting sekali dibaca. Perselisihan yang terjadi di tengah para sahabat, terjadi di tengah para tabi'in, terjadi di tengah orang-orang berilmu. Ya, penting dibaca. Iya. Ringkas buku itu. Selesai insyaallah. Ya. Sekarang itu cukup. Wallahu a'lam bissawab. Adapun hadis ini disebutkan di syarah, idza ata ahadukum shalah wal imamu ala halin falyasna kama yasna al imam. Di syarah disebutkan sanadnya lemah. Ya, yugni anhu ma qablahu. Tapi hadisnya sudah dicukupkan sebelumnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Antum buka kitab Al-Wajiz. Saya tidak baca ini. Antum buka kitab Al-Wajiz, ada hadis semisal ini. Hadisnya sahih, sama lafadznya, kurang lebih. Dibaca kitab Al-Wajiz dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani. Maknanya benar hadis ini ya, insyaallah. Insyaallah taala saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadal barakallahu fikum.